Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Pada video kali ini kita akan melihat berita terbaru, yaitu tentang regulasi pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Ini adalah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, kita akan membaca bersama-sama apa isinya. Nah, ini menimbang, mengingat. Nah, kemudian kita langsung ke isinya. Nah, memutuskan yang pertama menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Yang pertama, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Nah, jadi P3K paruh waktu ini juga adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang kemudian upahnya sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka yang pertama, penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Kemudian, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yang ketiga, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Nah, ini adalah jabatan-jabatan yang bisa diisi. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan, kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Kemudian poin berikutnya yang keempat, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, ini adalah kriterianya. Selanjutnya, poin ke-6, status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Nah, jadi P3K paruh waktu juga akan mendapatkan nomor induk P3K. Selanjutnya ke-7, pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, inilah tahapan-tahapannya. Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK mengusulkan rincian kebutuhan PPK paruh waktu kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima. Kemudian rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima wajib diusulkan seluruhnya oleh PPK. Nah, jadi yang mengusulkan nanti adalah PPK. Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Selanjutnya, rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah,
jenis jabatan, kualifikasi, pendidikan, dan unit penempatan. Selanjutnya, PPK mengusulkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN paling lama 7 hari setelah mendapatkan penetapan rincian kebutuhan P3K pada waktu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Selanjutnya, penerbitan nomor induk P3K sebagaimana dimaksud pada huruf F diterima oleh PPK paling lama 7 hari kerja sejak waktu penyampaian, dan PPK menetapkan pengangkatan P3K pada waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, poin ke-8, dalam hal pegawai non-ASN diusulkan menjadi P3K pada waktu tetapi di kemudian hari mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran Kepala BKN atau meninggal dunia, PPK membatalkan proses pengangkatan yang bersangkutan. Selanjutnya, poin yang ke-9, PPK dapat memberikan kuasa dapat mengangkat P3K pada waktu sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan P3K pada waktu. Selanjutnya, ke-10, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 adalah pejabat pimpinan tinggi media yang membidangi kesekretariatan untuk instansi pusat. Selanjutnya, P3K pada waktu yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H melaksanakan tugas jabatan berdasarkan perjanjian kerja. Selanjutnya, ini yang ke-12, perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 paling sedikit memuat nama jabatan, ekspektasi kinerja, unit kinerja penempatan, skema kerja, masa perjanjian kerja, hak dan kewajiban, dan juga sanksi. Ke-13, masa perjanjian kerja P3K pada waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Selanjutnya, ke-14, PPK menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K pada waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Selanjutnya, keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 huruf H dijadikan sebagai dasar dimulainya masa perjanjian kerja P3K pada waktu dengan instansi pemerintah. Selanjutnya, P3K pada waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP sesuai target dalam perjanjian kerja. Selanjutnya, evaluasi kinerja triwulan dan tahunan P3K pada waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K. Nah, jadi di sini hasil evaluasi kinerja akan digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau juga pengangkatan menjadi P3K. Selanjutnya, ke-19, P3K pada waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Nah, ini adalah upah yang akan diberikan. Selanjutnya, ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ke-20, P3K pada waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ke-22, P3K pada waktu memiliki kewajiban sebagai berikut. Nah, ini adalah kewajibannya: setia dan taat pada Pancasila, undang-undang, dan seterusnya. Kemudian, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, dan juga menjaga netralitas. Selanjutnya ke-23, ketentuan terkait disiplin P3K pada waktu sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Ketentuan pemberhentian P3K pada waktu sebagai berikut. Yang pertama, diangkat menjadi P3K atau CPNS, mengundurkan diri, meninggal dunia, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian mencapai batas usia pensiun, kemudian terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak cakap jasmani atau rohani, tidak berkinerja, melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat, dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau menjadi anggota atau pengurus partai politik. Selanjutnya, dalam hal P3K pada waktu mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya, dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, P3K pada waktu yang kompetensinya masih dibutuhkan dan perjanjian kerja yang bersangkutan belum berakhir, maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya, pengangkatan P3K pada waktu hanya dilakukan untuk penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan ASN tahun anggaran 2024. Selanjutnya, PPK dapat mengusulkan pengangkatan P3K pada waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja. Selanjutnya, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, PPK mengusulkan rincian kebutuhan P3K kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Kemudian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan rincian kebutuhan P3K pada setiap instansi. Kemudian rincian kebutuhan P3K terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Kemudian PPK mengusulkan perubahan status P3K pada waktu menjadi P3K kepada Kepala BKN paling lama 7 hari kerja. Kemudian Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis perubahan status P3K pada waktu menjadi P3K, dan PPK menetapkan pengangkatan P3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ditetapkan kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah tanggalnya, tanggal penetapannya. Mungkin demikian, semoga video ini bermanfaat.